50-an masa warga desa Paputungan Likupang Minut menyambut sesi sidang lapangan kasus tanah warga desa versus PT Bhinneka Mancawisata yang akan membangun Hotel Bintang 5. Masyarakat menggugat izin lingkungan yang tidak didukung AMDAL. Gugatan masyarakat ini lewat PT UN Manado. Masa warga desa Paputungan membentangkan 2 spanduk bertuliskan tolak investasi yang memiskinkan rakyat. Ada juga spanduk bertuliskan kembalikan hak kami atas lingkungan hidup dan tanah air, pesisir dan laut yang sehat dan layak. Jumat 19 Maret 2021 PT UN Manado mengadakan sidang lapangan di lokasi sengketa yang akan dibuat Hotel Bintang 5. Namun sejumlah wartawan dihadang satpam, bahkan aparat negara melarang wartawan meliput. Sidang melihat langsung lokasi ini berjalan aman dan tertib. Saya dari Yayasan Suara Nurani mendampingi masyarakat karena melihat ada persoalan lingkungan dan persoalan pelanggaran hak asasi yang kemudian masyarakat itu melakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara terkait dengan izin lingkungan yang tidak didukung oleh AMDAL. Padahal undang-undang secara tegas eksplisit menegaskan sebuah izin lingkungan hanya dapat diperoleh setelah ada AMDAL. Jadi kalau tanpa ada AMDAL, izin lingkungan sudah diterbitkan, itu ya secara hukum kalau menurut saya adalah perbuatan melawan hukum. Bukan cuma dia cacat hukum, itu perbuatan melawan hukum, melawan undang-undang, melawan perintah undang-undang. Dalam sidang lapangan ini, tim kuasa hukum Hotel Bintang 5 dengan 15 tingkat ini mengatakan bahwa tanah di lokasi sudah dibebaskan. Selain itu, lingkungan dijaga dan dilestarikan. Hal ini diperkuat lagi oleh seorang nelayan setempat yang mengakui bahwa keberadaan hotel akan memberikan keuntungan positif. Akses pribadi, tanah-tanah yang sudah dibayar lunas oleh PTB sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan yang mulia. Itu yang apakah itu dimasakan, tapi kan seakan-akan itu akses umum, tiba-tiba ditutup kan. Ini akses pribadi atau akses pribadi yang sudah dibebaskan yang mulia. Ya, berarti kan sudah menjadi pribadi Iya, kan? GW, iya. Bukan menjadi akses pasung. Bukan yang mulia. Ini juga ada nelayan ini yang seperti biasa mereka karena nilai jual dari hotel ini Pak adalah alamnya atau lingkungannya, karena itu namanya Manado Eco Family, mengacu konsep Go Green, sehingga pasti lingkungan harus dijaga lestari. Ya, Pak, sehingga sudah menjadi hak dari tergugat intervensi. Kalau yang umum itu kita serahkan ke desa Pak, sehingga desa yang mengelolanya, mengelola pemekaran. Iya Pak, itu. Jadi dari desa yang Nanti kalau gitu disiapkan untuk saksi. siap Pak. Saya merasa justru merasa sangat bersyukur Pak Tuhan adanya pembangunan di wilayah ini, karena otomatis kita punya kehidupan ekonomi mulai nampak perubahannya ya. Ini cuma ada patahan sekarang karena situasi COVID ini, sehingga pekerjaan kan tidak jalan. Seandainya ada jalan terus, saya kira suasana sudah sangat berbeda lah. Saya sebagai nelayan ya, selama contoh saya punya ikan kan masih harus jual ke Manado. Tuh dengan ada proyek ini Sambil jalan. saya punya ikan sudah diolah malah. Kita sudah jadikan makanan dan kita bisa catering ke dalam perusahaan. Jadi saya merasa ya sangat bersyukur lah dengan adanya pembangunan ini. Saya terus terang menikmati efek positif. Saya kira hampir semua masyarakat di Paputungan ini, sebagian orang saja yang tidak mau bekerja, tentu mereka tidak menikmati. Tapi yang siapa suka bekerja, semua bisa menikmati. Sementara di pihak warga desa Paputungan diwakili kuasa hukum, warga mengatakan bahwa ada penimbuhan reklamasi, ada pengerusakan mangrove, dan penutupan jalan akses warga untuk melaut. Perkara ini mengenai izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan satu atap tanpa adanya AMDAL terlebih dahulu. Sidang lokasi yang dimana hakim dan para penggugat dan tergugat melihat lokasi yang diperkarakan. Di situ kan kita melihat apakah benar memang ada dampak
terhadap masyarakat sebagai penggugat, yang mana juga tadi kita lihat ada penimbunan tanah reklamasi, juga ada pengrusakan mangrove, dan juga ada penutupan jalan terhadap akses masyarakat untuk mencari di laut para nelayan. Nah, untuk proses persidangan selanjutnya nanti sekitar tanggal 24-25 minggu depan. Jadi untuk tadi itu hanya khusus untuk melihat lokasi saja. Di lapangan memang kelihatan bahwa masyarakat untuk akses jalan masuk, jalan umum itu telah dipagar dan ditutup oleh perusahaan. Untuk masalah pembebasan dan lain-lain itu bukan di kewenangan jalan situ. Nah, untuk mangrove itu, jadi di sini dari perusahaan telah ada pelanggaran terhadap hak asasi, dan untuk masyarakat yang akan mencari nafkah sudah sangat terdampak. Dan dalam proses persidangan untuk tadi itu perkara mengenai izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Satu Atap tanpa adanya AMDAL terlebih dahulu. Padahal di undang-undang saja sudah diterapkan bahwa untuk keluar izin lingkungan harus ada AMDAL terlebih dahulu, dan itu sudah dilanggar prosedurnya. Nah, sekarang kita di persidangan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu objek yang kita gugat. Karena kami masyarakat memang sangat-sangat merasa dirugikan karena dengan adanya aktivitas nelayan petani sudah dibatasi oleh pihak perusahaan, dan di belakang itu sudah ada tembok-tembok dari perusahaan yang seakan-akan memang benar-benar memisahkan itu atau menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas dan mencari hidup di tanahnya sendiri. Kasus ini masih bergulir di PT UN Manado. Pekan depan agenda mendengarkan saksi. Tim Liputan Manado News Network Sulut.